Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Manajemen Public Relation. Akan menjelaskan tentang chapter 5 yaitu Manajemen Public Relation. Yang pertama ada perspektif pembelajaran yaitu mengelola hubungan masyarakat berarti meneliti, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan komunikasi yang disponsori oleh organisasi dari pertemuan kelompok kecil hingga konferensi pers terkait satelit internasional, dari brosur sederhana hingga kampanye nasional multimedia, dari kampanye politik terbuka ke kampanye akar rumput, dari pengumuman publik hingga manajemen krisis. Lalu ada public relation, yaitu membangun fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang menjadi sandaran keberhasilan suatu dan atau kegagalannya. Lalu terdapat fungsi dari public relations. Yang pertama, writing, nulis, media relations, yang berarti yang berhubungan antara humas dengan media massa. Lalu ada planning, yaitu rencana, counseling, bimbingan, research, penelitian, publicity, marketing, communications. Lalu ada communication relations. Selanjutnya ada consumer relation. Setelah itu ada employee relations tentang bagian kepegawaian, government affairs, penghubungan antara pemerintah dengan masyarakat, investor relations, special public relations, public affairs and issues management. Lalu terakhir ada website development and interface yang memakai teknologi. Ketentuan lain dari public relations yaitu dalam istilah positif corporate communications, public affairs, dan corporate relations, dan istilah negatif yaitu flag dan spin doctor yang biasa digunakan untuk politik. Dua elemen pemandu proses, manajemen dan action. Manajemen agar berhasil dan action itu tindakan. Public relation sebagai proses, penelitian, tindakan, komunikasi, dan evaluasi. Elemen dari public relation yaitu melakukan pemrograman rencana dan berkelanjutan berkaitan dengan hubungan antara organisasi dan publik, pantau kesadaran pendapat dan perilaku, identifikasi kebijakan, prosedur dan tindakan, menganalisa kebijakan, prosedur dan tindakan terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya ada menasihati manajemen, membangun dan memelihara komunikasi, menghasilkan perubahan, dan menghasilkan hubungan baru. Di selanjutnya ada komponen dari public relation, yakni penelitian, media relation, publicity, employee atau member relation, tadi karyawan, lalu community relation, public affairs, government affairs, issues management, financial relation, industry relation, development, multicultural relation, special event, dan marketing communication. Next. Nah, di sini ada 5 prinsip dari PR. Ini ada komunikasi yang jujur untuk kredibilitas, lalu ada keterbukaan dan konsisten untuk kepercayaan diri. Yang ketiga ada keadilan tindakan untuk timbal balik atau niat baik. Yang keempat ada komunikasi dua arah agar dapat membangun hubungan. Lalu yang kelima ada penelitian dan evaluasi untuk menentukan tindakan dan menyesuaikan keharmonisan sosial. Next. Di materi selanjutnya ada Departemen Public Relation. Nah, para profesional public relation ini pada umumnya bekerja di salah satu dari 2 struktur organisasi. Yang pertama itu sebagai staf profesional di Departemen Hubungan Masyarakat sebuah perusahaan, universitas, rumah sakit, waralaba, olahraga, kampanye politik, lembaga keagamaan, dan sebagainya, yang tugasnya itu bisnis utama organisasi, atau sebagai seorang profesional lini di sebuah agen PR yang tugas utamanya adalah membantu organisasi mendapatkan pendapatan. Next. Nah, profesional PR ini melayani sebagai penerjemah bagi organisasi. PR profesional juga melayani sebagai penerjemah manajemen untuk publik. Mereka mengartikan manajemen itu sebagai filosofis
lalu policies, programs, TIC, dan lanjut Mal. Nah, dan sebagai penerjemah publik. Manajemen juga perlu tahu apa yang dipikirkan oleh publik tentang organisasi dan praktiknya. Next. Dan sebagai penerjemah publik ini, untuk manajemen PR mengartikan publik itu sebagai opinion, pendapat, kebutuhan. Di slide selanjutnya ada publik dari PR. Yang pertama itu praktisi. Praktisi harus berkomunikasi dengan banyak publik berbeda sekaligus. Setiap publik ini memiliki kebutuhan khusus, kebiasaan media, dan persyaratan komunikasi masing-masing. Next, Mal. Cara melihat publik. Cara melihat publik ini kita lihat melalui internal dan eksternal dari perusahaan, lalu kedua premier atau sekunder, yang ketiga tradisional dan masa depan, lalu yang keempat pendukung lawan, dan yang tidak berkomitmen. Next. Karir dalam public relation ini mempunyai 5 kemampuan penting. Yang pertama adalah keterampilan menulis, kemampuan penelitian, lalu ada keahlian perencanaan, dan yang keempat kemampuan memecahkan masalah dan kompetensi bisnis atau ekonomi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsabila Rifdah. Itu ada nilai dari public relation. Yang pertama itu ada layanan untuk masyarakat, yang kedua itu informatif, yang ketiga itu relevan. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada rencana PR, public relation untuk konseptualisasi. Pemikiran strategis mengarah pada manajemen dan perencanaan strategis, membuat keputusan tentang sasaran program, mengidentifikasi publik, menetapkan kebijakan atau aturan untuk memandu pemilihan strategi, dan menentukan strategi adalah bagian penting dari manajemen. Next. Menetapkan tujuan public relation atau PR. Tujuan organisasi harus menentukan apa tujuan humasnya, dan satu-satunya tujuan yang baik adalah yang dapat diukur. Tujuan PR dan strategi yang mengalir darinya harus mencapai hasil. Semakin para profesional PR mengelola dengan tujuan MBO dan hasil MBR untuk membantu mengukur nilai hubungan masyarakat dalam suatu organisasi. Meskipun prosedur untuk menerapkan program MBO berbeda, sebagian besar program terbagi 4 poin. Yang pertama itu ada spesifikasi tujuan organisasi dengan ukuran objektif kinerja organisasi. Yang kedua, konferensi antara atasan dan bawahan untuk menyetujui tujuan yang dapat dicapai. Yang ketiga, perjanjian antara atasan dan bawahan tentang tujuan yang konsisten dengan tujuan organisasi. Yang keempat, tinjauan berkala oleh atasan dan bawahan untuk melihat kemajuan menuju pencapaian tujuan. Next. Yang selanjutnya adalah penganggaran untuk PR atau hubungan masyarakat public relation. Dalam agensi PR yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan, penganggaran fungsional adalah ada aturannya, yaitu dolar untuk staf, sumber daya, kegiatan, dan sebagainya terkait dengan kegiatan penghasil pendapatan tertentu. Kunci penganggaran mungkin terletak pada melakukan 2 langkah. Yang pertama itu memperkirakan tingkat sumber daya, baik personel maupun pembelian, yang diperlukan untuk setiap kegiatan, dan yang kedua itu memperkirakan biaya dan ketersediaan sumber daya tersebut.
Nah, selanjutnya adalah manajemen masalah. Manajemen masalah itu adalah proses proaktif untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi masalah kebijakan publik yang mempengaruhi organisasi. Next. Ya. Kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.